Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini? Namun sebelum lanjut di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Virgo dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Three of Pentacles, 3 koin. Muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Virgo. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, ini kartu yang menggambarkan, menunjukkan tentang adanya sebuah indikasi, potensi, tentang sebuah keajaiban, ataupun hal-hal tak terduga yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu ketika kamu dalam fase sedang berpasrah dengan sebuah keadaan yang ada. Ya, keputusasaan mungkin juga bisa seperti itu. Biasanya ketika kamu dalam fase yang cukup berpasrah dengan sebuah keadaan yang ada. Nah, aku merasakan adanya sebuah indikasi tentang sebuah permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi dan mungkin belum bisa kamu selesaikan. Ya, selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut, melewati, tetapi namun gagal. Nah, sesuatu hal tak terduga yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu, mungkin inilah sebuah jawaban ya dari doa-doa kamu. Terlepas dari apapun yang mungkin selama ini menjadi masalah itu sendiri ya. Dan solusinya ya tetap bakal ada. Oke? Entah itu berkaitan tentang pekerjaan, berkaitan tentang kehidupan asmara rumah tangga, berkaitan tentang kondisi kesehatan, ya. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya 8 koin ya. Lagi dan lagi kartu koin muncul. Kartu koin ini selalu saja identik dengan yang namanya keberuntungan. Ya. Dan kemudian kartu kedua ini ya menggambarkan tentang bagaimana keberuntungan-keberuntungan di dalam kehidupan kamu itu akan kamu dapatkan. Terlihat memang pada akhirnya ya, meskipun di awal kamu selalu menemui sebuah kegagalan dan masalah, tetapi pada akhirnya ketika kamu sudah dipertemukan mungkin dengan energi dari seseorang yang positif, ya kan? Ataupun kejadian tak terduga tadinya. Maka disinilah seakan-akan itu menjadi sebuah jalan pembuka kebaikan untukmu, keberuntungan untukmu, pembuka rezeki untukmu, teman-teman. Ya, jadi bakal ada hal-hal baik yang akan terjadi loh dalam pekan ini. Dan bahkan dari hal-hal baik ini akan membuat kehidupan kamu tuh berubah 180 derajat ya. Keterpurukan akan berganti dengan sebuah kestabilan. Kestabilan akan berganti dengan sebuah kehidupan yang lebih baik, lebih mapan ya. Itu berbicara terkait dengan kehidupan sosial, kalau di dalam kehidupan hal yang lainnya sama gitu. Ketika ada konflik di dalam rumah tangga, asmara, keluarga, ya semuanya bakal terlihat lebih baik. Kesehatannya juga seperti itu. Jadi kalau dikatakan dalam pekan ini, ya kamu cukup beruntung sih. Karena di antara dari begitu banyak energi yang mungkin
lagi menghadapi sebuah masalah-masalah yang memang cukup berat. Tidak dapat dipungkiri loh teman-teman, The Devil ini kartu yang memang menggambarkan tentang energi-energi toksik, energi negatif, berkaitan tentang magic, guna-guna, ya, energi dari seseorang yang iri, dengki terhadap kehidupan kamu, yang ingin menjatuhkan dan menghancurkan kehidupan kamu. Jadi memang faktanya seperti itu, tidak dapat dipungkiri, ya. Banyak banget orang yang ingin menjatuhkan dan menghancurkan kehidupan kamu. Ya, sehingga mungkin karena hal-hal itu kamu sulit untuk bangkit. Mungkin kalau memang itu tidak berkaitan eh, dengan energi dari seseorang, mungkin saja teman-teman kamu akan cepat bangkit loh, ya kan? Karena apa? Karena memang aku melihat selama ini kamu sudah cukup sabar. Secara spiritual, kesabaran adalah sebuah poin utama dan sangat terpenting di dalam sebuah kehidupan. Ya, tetapi ya mungkin ya, sesuatu hal tak terduga ini juga akan membantu kamu nih di dalam menyelesaikan nih. Ya, mereka dia orang-orang yang selama ini selalu berupaya berusaha untuk menjatuhkan, menghancurkan kehidupan kamu dan bahkan mengirimkan magic serta kuna-kuna. Oke, amin ya. Next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi keuangan ya dan rezeki teman-teman Virgo dalam pekan ini. Wow, The Sun ya. Ini luar biasa banget loh sebagai energi pembuka. Kenapa? Karena kartu pertama ini selalu saja identik dengan yang namanya sebuah kebahagiaan, dengan yang namanya sebuah kelimpahan, dengan yang namanya sebuah pencapaian-pencapaian besar, teman-teman. Wow. Ternyata The Star muncul hadir. Di sini aku sangat meyakini banget tidak hanya sebuah potensi, tetapi mungkin saja ini akan menjadi sebuah bentuk manifestasi dan mungkin juga sudah terjadi saat ini. Ya, terutama di bulan Agustus sih. Ya kan? Hampir sama untuk mungkin readingan kemarin teman-teman tentang keuangan dari teman-teman Virgo yang dimana di bulan Agustus ini rezeki kamu akan mengalir tanpa batas, ya kan, seperti air yang mengalir. Dan kemudian memang semua elemen positif ada bersama kamu ini. Jadi elemen-elemen positif inilah, energi-energi positif inilah yang akan menjadi seperti sebuah magnet ya, yang akan menarik begitu banyak kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kamu. Jadi persiapkan diri kamu untuk bangkit dari segala keterpurukan, ya kan? Masalah yang selama ini terjadi, baik utang piutang, habis ditipu, dan lain sebagainya, ya kan? Kebutuhan-kebutuhan mendesak, tak terduga, sepertinya semuanya bakal terlihat akan sangat mudah untuk terselesaikan. Ya, artinya memang berbicara masalah ekonomi keuangan akan begitu banyak yang stabil seimbang ya. Dan bahkan kehidupannya akan berlimpah, terlihat akan lebih mapan. Ya, jadi untuk teman-teman Virgo, ya kalau aku katakan sih mungkin 70%, 80% insya Allah keuangan kamu dalam pekan ini ataupun di bulan Agustus ini akan jauh lebih baik. Ya, akan jauh meningkat. Amin ya. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya 8 pedang ya. Mohon maaf teman-teman, 8 pedang ini muncul hadir ya. Jadi secara visualisasi kartu ini menggambarkan tentang bagaimana sih kamu lagi terbelenggu dengan masalah-masalah kehidupan yang cukup rumit, ya kan? Entah itu berkaitan tentang konflik, keuangan, kesehatan. Jadi seperti itu. Ya, terlihat kamu lagi berpasrah banget karena memang keadaannya cukup kritis. Nah, aku punya kartu koin teman-teman, ada kartu keberuntungan, ada potensi indikasi bahwasanya kamu bakal bangkit dari sini. Yang paling terpenting apa, teman-teman? Ketika kamu sedang menghadapi sebuah masalah, ya jangan berputus asa, ya kan? Semua pasti ada sebuah solusi dan jalan keluar yang terbaik. Yang penting itu dulu, gitu, ya. Nah, kemudian aku punya Nine of Swords ya, ada 9 pedang. 9 pedang ini muncul hadir sebagai energi penutup. Berbicara masalah kehidupan rumah tangga, memang aku akui masalah yang kamu hadapi di sini benar-benar sangat sulit rumit ya. Belum selesai masalah yang satu, datang lagi masalah yang lain dan seterusnya. Oke. Dan bahkan kalau dikatakan ini berbicara masalah hubungan rumah tangga,
ya sudah dalam fase yang cukup kritis, ya hubungan rumah tangga kamu tuh toksik. Oke. Kalau di dalam keuangan ya keuangan kamu juga kritis sama kesehatan juga bermasalah gitu ya. Tetapi aku yakin masih ada sebuah peluang. Ya jadi jangan berputus asa untuk memperbaiki semuanya masih bisa. Ya, tidak ada kata terlambat teman-teman. Yang penting bagaimana cara kamu untuk yakin ya dengan diri kamu, yakin terhadap Tuhan masing-masing. Maka mudah-mudahan dalam pekan ini ya akan ada perubahan-perubahan yang positif. Semangat ya untuk teman-teman Virgo. Next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang berpacaran ya. Aku punya judgment ya. Ini kartu yang menggambarkan, melambangkan tentang sebuah harapan, keinginan, dan doa. Ya kan? Apa sih harapan, keinginan, doanya gitu ya. Jadi, ada ketakutan di dalam sebuah hubungan, kecemasan, dan kekhawatiran. Sepertinya takut kehilangan gitu ya. Ketika sudah sangat-sangat benar-benar sayang, sudah banyak berkorban, berjuang, ya kan? Ya nggak ingin segala sesuatu yang sudah dikorbankan itu sia-sia. Nggak ingin segala sesuatu yang sudah dijalani selama itu berakhir dengan kesia-siaan, teman-teman. Ya. Nah, kemudian aku punya Knight of Cups. Nggak usah khawatir. Aku lihat ada sebuah bentuk manifestasi yang cukup positif dalam sebuah hubungan. Ada sebuah indikasi bahwasannya hubungan kamu bakal lebih berkomitmen kok. Amin ya. Next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya The Emperor, teman-teman. Oke, ketika aku berbicara terkait dengan jodoh asmara ya, dari kartu ini cukup menggambarkan sih sebenarnya tentang adanya sebuah indikasi potensi. Kamu akan dipertemukan dengan energi yang sangat begitu besar, teman-teman. Ya, sangat begitu besar. Dia orang yang sangat berkomitmen, orang yang sangat kompeten, ya, seseorang yang sangat berpendirian lah, paling tidak memiliki pekerjaan-pekerjaan yang cukup bagus. Memang dari segi usia terlihat dia lebih matang, lebih tua dari kamu, teman-teman. Tapi aku rasa inilah jawaban kamu ya, jawaban atas apa ya, harapan dan keinginan kamu selama ini deh. Ya kan, untuk apa sih menjalin hubungan dengan asmara dengan seseorang yang mungkin lebih muda dari kamu, yang mungkin juga sifatnya terlalu kekanak-kanakan, ketika kamu berharap ingin mendapatkan ya pasangan yang serius dan berkomitmen. Nah, di sini kalau aku lihat memang teman-teman, sebenarnya sih kalau aku lihat selama ini ya kamu sudah cukup mengenal baik ya, tetapi sepertinya memang kamu belum terlalu siap untuk menerima dia. Mungkin itu tadi ya teman-teman, karena dia mungkin terlalu dewasa dari kamu ataupun usianya lebih tua dari kamu. Mungkin itu juga menjadi bahan pertimbangan kamu. Tetapi kalau aku melihat dari energinya sih dia orang yang cukup tepat loh untuk kamu, teman-teman. Ya. Jadi aku rasa sesuatu hal yang baik itu ya jangan diabaikan deh. Mungkin seperti itu. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya The Fool. Oke, kemudian aku punya kartu cangkir dan aku punya 6 pedang, teman-teman. Nah, bagaimana hubungan kedekatan kamu dengan seseorang? Apakah energinya positif atau tidak? Sebenarnya sih jangan terburu-buru ya di dalam mengambil sebuah keputusan. Karena yang aku lihat juga masih ada sebuah kebimbangan, ada sebuah hasutan, godaan, teman-teman ya, ataupun mungkin semacam ini loh, kamu dekat dengan seseorang, ya kemudian mungkin eh, orang-orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu itu sudah ada yang memperingatkan kamu, mungkin menasihati kamu untuk tidak ya, ataupun jangan terburu-buru, ataupun jangan sampai kamu menjalin hubungan asmara dengan dia. Nah, mungkin mereka sudah mengenal ya energi tersebut lebih dalam, teman-teman, daripada kamu. Tetapi kalau aku melihat memang sih akan begitu banyak tantangan, ujian, teman-teman, ketika kamu memaksakan diri kamu untuk menjalin hubungan asmara dengan dia. Ya, jadi kudu lebih apa ya, kamu benar-benar pahami dulu deh, kenalin dulu lebih dalam ya agar tidak menyesal. Next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan ya. Oke. Aku punya tanggal 28, 15, 30, tanggal 12, tanggal 7, 11, 8, 16,
tanggal 27, 18, 4, 25. Mungkin demikian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.